Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Daliananta. Saya dari Prodi Teknik Sipil Trisakti University. Di sini saya akan membahas tentang sistem pertahanan keamanan di tengah pandemi COVID-19 dan juga isu tentang bela negara untuk mahasiswa di Komcat. Di sini permasalahan pertahanan keamanan yang terjadi saat ini adalah kemajuan teknologi persenjataan telah membuat ketakutan tidak tertara pada manusia dalam menghadapi kehancuran bersama. Pada sisi lainnya, penggunaan kekuatan udara telah membuat semua negara mengubah sistemnya menjadi terstruktur dan total. Sudah sejak dulu negara Indonesia menyebutnya sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Tapi karena Polri sudah terpisah dari TNI, maka diubah menjadi sistem rata. Intisarinya adalah dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, diiringi dengan penggunaan dimensi udara antariksa, membuat semua negara dipaksa untuk merekayasa sistem pemerintahan, sistem pertahanan keamanan negara yang harus bersandar pada teknologi dan pertahanan yang sifatnya total. Pada titik ini, maka dengan sangat jelas terlihat kemudian tentang bagaimana negara-negara tengah berhadapan dengan ancaman. Salah satu ancaman yang sedang terjadi adalah ancaman COVID-19. Sepintas, pertahanan negara-negara bersandar kepada teknologi dan total defense. Kelihatannya mudah, tetapi diselenggarakannya mungkin cepat juga untuk beberapa negara dan sulit untuk beberapa negara. Kenyataan di lapangan ternyata membuktikan bahwa menjadi tidak sederhana untuk menyatukan konsep dan langkah untuk melawan COVID-19 ini. Yang pertama, banyaknya pelanggaran PSBB, di mana terjadi dalam proses pembagian stimulus ekonomi dan terkendala dengan data penduduk yang kurang dan juga dinamika yang terjadi di lapangan. Itu pun membuat data-data dari lapangan ataupun dari pemerintah itu tidak relevan. Nah, sebagai catatan, negara Indonesia pun belum melakukan pelatihan pertahanan negara seperti ini karena COVID-19 ini datangnya mendadak. Jadi semua negara itu tidak pernah melaksanakan yang namanya pertahanan negara atau gladi-gladi ke masyarakat tentang pertahanan negara. Tapi di Australia pernah melakukan sekali gladi lapangan bagi konsep pertahanan keamanan yang berorientasi kepada high teknologi dan total defense yang disebut dengan Kangaroo 89. Nah, di sini solusi bagi permasalahan pertama adalah sistem keamanan pertahanan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah selalu melakukan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, mengerahkan personel TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Imigrasi. Kenapa? Dikarenakan untuk mengatur jalur hilir mudik orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dikoordinasikan antara TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Sosial. Karena semakin banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang COVID-19 ini, sosialisasi ini perlu digalakkan. Semoga dengan metode total defense ini untuk negara Indonesia khususnya, bahaya pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Yang kedua adalah isu bela negara bagi mahasiswa dan Komcat. Nah, di sini bela negara dan Komcat itu berbeda tipis. Tetapi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Pak Nizam mengatakan, program bela negara yang dicanangkan bersama Kementerian Pertahanan adalah untuk mengimplementasikan amanah dari undang-undang. Kementerian Pertahanan tengah mengkaji dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar para mahasiswa, khususnya mahasiswa, ikut turut menyuarakan pendapatnya terkait wacana tersebut. Nah, di sini ada salah satu wacana yang dicanangkan oleh jurusan Ilmu Pemerintahan yang berada di Unpad. Beliau di semester 9 dengan nama Rizal Pratama menilai program ini kontradiktif dengan program Kampus Merdeka. Mengapa? Karena Kampus Merdeka itu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplor diri, sedangkan mereka mengikuti bela negara pun mereka tidak akan mengeksplor diri mereka gitu. Mereka hanya taunya militer. Disampaikan juga ia menganggap program tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini, situasi COVID-19. Dia pun mempertanyakan kenapa gaya militeristik dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan terkait dengan cinta tanah air. Tetapi di sini juga ada perdebatan yang memang sangat pelik gitu bagi mahasiswa. Karena di lingkungan kampus itu ada UKM resimen mahasiswa. Nah, di sini resimen mahasiswa ini telah dibekukan dalam Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 tentang kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Nah di sini kontradiktif nih antara bela negara yang mahasiswa yang tidak mendukung, tapi ada juga di kampus nih UKM, unit kegiatan mahasiswa, yaitu resimen mahasiswa. Nah yang kedua ini tentang Komcat. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan salah satu cara generasi milenial menunjukkan kecintaan terhadap tanah air adalah mengikuti Komcat alias Komando Cadangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menyebutkan Komcat adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat dan memperbesar kekuatan komponen utama, yaitu TNI. Difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan, usaha latihan pun mereka akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Bagi yang mahasiswa mengikuti Komcat ini, mereka setelah lulus dari pendidikan ini, mereka akan dikembalikan ke kampusnya masing-masing. Untuk masyarakat pun mereka akan dikembalikan ke masyarakat jika program latihan ini sudah beres. Nah, di sini melalui keterangan dari Pak Wahyu, Komcat ini bukan wajib militer. Dia menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertahanan ini sedang menjajaki kerjasama agar para mahasiswa dan masyarakat ini bisa ikut program bela negara. Tapi di mahasiswa di lingkungan kampus itu akan diadakan 1 semester. Nah, di sini solusi dari saya untuk permasalahan kedua. Komcat ataupun bela negara sama saja. Yang membedakan nanti adalah implementasinya. Jika bela negara di mahasiswa itu bisa ditunjukkan dengan cara kita melakukan hal-hal positif untuk negara. Jika untuk masyarakat bisa mempertahankan negaranya, ya bisa dengan mengikuti Komcat ini. Salah satu solusinya untuk masyarakat. Karena di Indonesia ini belum menjadi negara konflik seperti negara-negara yang lain. Contohnya seperti Korea Selatan dan Korea Utara. Mengapa diwajibkan wajib militer untuk bagi masyarakatnya? Karena mereka dalam keadaan konflik. Nah, di sini jika ingin mengadakan Komcat atau bela negara, Kementerian Pertahanan pun harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Dan sosialisasi perlu diadakan, baik itu di lingkungan kampus ataupun lingkungan masyarakat, dengan tujuan agar implementasi bentuk bela negara ini bisa merata. Dan juga mesti dilihat dari aspek kesiapan negara, pemerintahan, dan masyarakatnya. Karena negara Indonesia pun belum menjadi negara dalam situasi negara perang. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Bila pemerintah dan masyarakatnya bisa bersatu, dua permasalahan ini akan beres, akan bisa diatasi. Kementerian Pertahanan dan jajaran pasti mempertimbangkan segala untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara Republik Indonesia kita ini. Jadi sebagai negara, sebagai warganya, sebagai pemerintahnya, kita harus bersatu. Dan masalah-masalah ini pun bisa dipecahkan secara bersama-sama. Dan juga kita mesti percaya nih dengan Kementerian Pertahanan, karena mereka sudah mempertimbangkan dengan adanya Komcat, dengan adanya bela negara, dengan total defense-nya di pandemi COVID-19 ini. Mereka pasti ingin menjaga kedaulatan dan keamanan Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.